إن الحمد والشكر لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم على حبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل محمد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang mulia, "Ittaqillaha ayyuhuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Nantiasalah takut kepada Allah, nantiasalah bertakwa kepada Allah di mana saja Anda berada, dan ikutilah perbuatan-perbuatan burukmu dengan perbuatan baiknya. Niscaya perbuatan baik yang akan menutupi dan menghapus dari kesalahan-kesalahan perbuatan burukmu. Dan bergaulilah manusia dengan sebaik-baik pergaulan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillah. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Marilah di awal khutbah Jumat ini kita bersyukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga ketika bersyukur Allah pasti akan tambahkan nikmat-nikmat yang lebih banyak. Dan jangan sekali-kali kita kufur, kita ingkar pada nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, karena sesungguhnya Allah sangat pedih. Azab Allah bisa turun ketika di dunia ini, apalagi nanti di akhirat. Jadi sidang jemaah rahmatullah, pada kesempatan salawat dari salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada kesempatan yang telah memberkati juga, mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita, karena dengan iman dan takwa Allah pasti akan memuliakan hidup kita di dunia ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Hadirin sidang jemaah rahmatullah. Rasa kita sudah berada di pertengahan bulan yang mulia, bulan yang Allah sebutkan di antara 4 bulan yang mulia di dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim wa la tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan menurut Allah yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan bulan-bulan ini, Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan. Para ulama mengatakan melalui penjelasan dari hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan as-sanatu 12 syahran. Dalam satu tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah. Salah satu mutawaliyah, ada 3 bulan yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Wa Rajab, Mudhar alladzi baina Jumadah wa Sya'ban. Dan bulan Rajab di antaranya adalah bulan Jumadil Akhirah dan bulan Hadirin sidang jamaah rahimahumullah. Di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal-amal saleh kita. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika kita melakukan maksiat, Allah juga melipat gandakan dosa. Maka ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia sejak nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Allah
Allah berfirman kepada para malaikatnya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak walakin na'lamu ma la ta'lamun. Jika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku menciptakan makhluk yang akan menjadi khalifah di muka bumi ini. Khalifah di dalam bahasa Arab bisa berarti seorang pemimpin, bisa berarti seorang pengganti, bisa berarti seorang utusan, bisa berarti sebagai perwakilan. Semuanya ketika melihat tafsir khalifah di dalam surah Al-Baqarah ini, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita sebagai manusia, sebagai pemimpin makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Kita menjadi perwakilan Allah Subhanahu wa taala, menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dengan tujuan untuk memakmurkan bumi ini. Namun walaupun para malaikat Allah Subhanahu wa taala mengajukan komplainnya kepada Allah, apakah engkau wahai Allah mau menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah dan merusak di muka bumi ini? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, aku mengetahui daripada kalian. Hadirin sidang yang rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an terkait dengan visi dan misi Allah ciptakan kita hidup di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk mengabdi kepada-Nya. Maka ada dua visi dan misi tadi yang harus kita jalankan selama kita hidup di dunia ini. Kenapa kita harus bermaksiat kepada Allah? Sementara Allah sudah perintahkan kita menjadi utusan perwakilannya di dunia ini untuk memakmurkan bumi ini, bukan untuk menumpahkan darah dan merusak di bumi ini. Janganlah menjadi orang yang sombong seperti Presiden Amerika yang ingin menjadikan Gaza khususnya, Palestina umumnya dan Timur Tengah menjadi neraka. Justru malah sebalik, Los Angeles, California terbakar menjadi neraka. Jangan sampai ada di dalam hati kita setitik kesombongan. Karena sombonglah iblis, Allah murka. Hanya disuruh sujud untuk menghormati Nabi Adam alaihi salam, karena makhluk yang sangat sempurna Allah Subhanahu wa taala khalaqal insana fi ahsani wa laqad karramna. Sungguh telah kami ciptakan manusia secara bentuk sebaik-baik bentuk, sesempurna-sempurnanya makhluk, dan bahkan kami muliakan anak cucu Adam. Ketika masih ada kesombongan, maka kita akan seperti iblis, akan diusir dari surga. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr, kata Allah Subhanahu wa taala, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Siapa yang ada setitik kesombongan di dalam hatinya, maka tidak akan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kesempatan kita hidup di dunia ini, hadirin jamaah rahimahullah, untuk benar-benar menjadi wakilnya Allah di muka bumi ini,
Allah Subhanahu wa taala telah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya untuk menyelamatkan kita semua. Kita sebagai umatnya jangan sekali-kali sombong, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma man tagha wa athara al-hayat ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Siapa yang membangkang, siapa yang sombong, siapa yang tidak mau ikut Nabi, siapa yang tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, bahkan dia terpengaruh dengan kemewahan dunia ini, fa innal jahima hiya al-ma'wa, maka pantas baginya neraka jahanam. Sebaliknya, barang siapa yang bisa menahan hawa nafsunya, dia bisa mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau kita takut kepada Allah, takwa itu hadirin jemaah rahimahullah, arti secara letternya adalah takut. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjauhi semua larangan Allah. Itu yang disebut dengan takwa. Kalau awalnya bertindak takwa, menjauhi semua larangan Allah dan bisa menjalankan semua perintah-perintah Allah. Itulah yang disebut dengan takwa. Itulah yang disebut dengan orang yang senantiasa takut kepada Allah, sering merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Maka tepat sekali momen bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah beramal saleh. Jangan sombong, jangan takabur, jangan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita terpengaruh dengan dunia. Hadirin sidang jemaah rahimahullah, terakhir pada bulan Rajab ini juga menjadi saksi sejarah. Pada tanggal 27 Rajab, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit, 7 lapis langit, naik ke Sidratul Muntaha, naik ke Al-Mustawa, naik ke atas bersama dengan Allah, mendapatkan perintah sholat yang kita lakukan pada hari ini. Pada bulan Rajab ini juga Rajab menyaksikan bahwasanya perang Tabuk itu dari Madinah Al-Munawwarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memimpin langsung bersama para sahabat-sahabat sebagai bala tentaranya berjalan sejauh 700 km dan bisa memenangi peperangan melawan Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Heraklius. Ini disaksikan oleh bulan Rajab. Pada bulan Rajab juga Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin pada perang Yarmuk, yang akhirnya setelah perang Yarmuk menang, kaum muslimin bisa membebaskan Baitul Maqdis. Untuk pertama kalinya terjadi di bulan Rajab tahun ke-15 Hijriah, yang akhirnya pendeta Sophronius menyerahkan kunci kota
Baitul Maqdis kepada Khalifah Umar bin Khattab. Ini terjadi pada bulan Rajab. Pembebasan Baitul Maqdis yang kedua kalinya lagi di tahun 583 Hijriah oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah mengalahkan pasukan Salib, Sultan memberikan amnesti dan perlindungan kepada penduduk kaum muslim, menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang penuh dengan keadilan dan berberi kemanusiaan. Berbeda dengan kekejaman pasukan Salib yang sebelum-sebelumnya. Hadirin sekalian rahimahullah. Namun seiring kemunduran umat Islam terjadi peristiwa yang tragis, yaitu runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah tepat juga pada 20 Rajab tahun 1342 Hijriah yang bertepatan dengan 3 Maret 1924 Masehi. Artinya bulan Rajab adalah bulan yang menjadi saksi sejarah peradaban umat Islam. Sehingga umat Islam yang tadinya bersatu di dalam kepemimpinan Islam terpecah menjadi lebih dari 50 negara, bukan menjadi negara-negara yang kuat, tetapi menjadi negara yang lemah. Sementara Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa yang menjadi kita punya kiblat pertama diambil alih, dikuasai oleh Zionis Yahudi sampai sekarang. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimahullah, negara-negara Muslim tidak berdaya untuk melawan penjajahan Zionis. Meskipun Zionis didukung oleh negara-negara adik kuasa yang ada di dunia ini, tapi alhamdulillah baru saja kita sama-sama menyaksikan sekali lagi ketika kesombongan itu didahulukan, diutamakan, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan, Allah akan membalikkan semuanya. Yang menjadi neraka adalah Los Angeles dan California, bukanlah Gaza. Hadirin sidang jemaah rahimahullah. Tapi Palestina, saudara-saudara kita yang ada di Gaza, mereka semua adalah saudara-saudara kita. Mereka harus merdeka. Mereka harus terbebas dari penjajahan. Sudah zaman modern seperti ini, masih saja ada penjajahan di dunia ini. Yang termasuk pertama sekali mengakui kemerdekaan Republik Indonesia adalah Palestina, negara Timur Tengah, Mesir, Saudi Arabia. Tapi justru kita masih belum bisa membantu dengan sepenuh hati saudara-saudara kita yang berada di Gaza. Katanya mau bergencatan senjata, diundur-undur sampai hari Ahad nanti. Belum ada kesepakatan, sudah ada lagi pemboman. Sudah lebih dari 70 orang lagi syahid. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mari sama-sama. Jika kita tidak bisa membantu dengan tenaga, dengan tangan kita tidak bisa membantu dengan dana yang kita miliki, maka paling tidak setiap setelah sholat kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, saudara kita yang ada di Palestina, insya Allah
sebentar lagi mereka akan merdeka. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wa yaqulu mustaghfirin wa najat at-tabi'in. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhufrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qulu rabbakum alladzi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون واعلموا ايها الحاضرون الكرام ان الله تعالى صلى على نبيه قديما حيث قال تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ketahuilah para hadirin, sesungguhnya Allah beserta para malaikat-malaikat yang sejak dulu kala berselawat atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampaikanlah salawat serta salam atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla 'alayya shalatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang berselawat ke atasku sebanyak satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم نصرا معزا مبينا اللهم دمر اليهود اسرائيل اللهم شتت شملهم وفرق دمهم وزلزل اقدامهم يا حي يا قيوم يا امان الخائفين امنا بما نخاف يا امان الخائفين سلمنا بما نخاف يا امان الخائفين نجنا مما نخاف ونجنا من القوم الظالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا